Assalamualaikum, bertemu lagi di Debara channel dan podcast. Masih dalam suasana di rumah aja, dalam suasana pandemi corona. Hari ini kita melihat bahwa banyak sekali berita-berita hoax yang beredar di lini masa, baik itu di grup WhatsApp ataupun di grup-grup yang lain di Facebook dan di sosial media yang lain. Dan anehnya masih banyak orang-orang yang percaya dengan berita-berita hoax tersebut. Kadang-kadang dia percaya karena yang mengirimnya adalah orang-orang yang ia percaya, atau kadang-kadang ada juga orang yang percaya begitu saja dengan semua yang dikirimkan ke sosial media miliknya. Nah, sebenarnya cara termudah untuk mengetahui apakah sebuah postingan itu hoax atau tidak adalah dengan melihat link yang dikirimkan. Nah, jika biasanya berita itu dikaitkan dengan sebuah link, maka kita bisa melihat apakah link itu adalah situs yang benar-benar atau linknya itu adalah link dari situs yang gratis dan sebagainya. Itu bisa kita lihat dari nama web yang dicantumkan di hoax tersebut. Nah, tapi kadang-kadang ada juga berita yang menipu, misalnya link yang dikirimkan itu adalah link berita yang lain, tetapi judulnya dia buat judul berita hoax tersebut, sehingga orang yang tidak membuka link tersebut, dia tidak tahu bahwa ternyata isi dari judul yang tampil di tampilan pesannya tersebut berbeda dengan isi dari link yang dikirimkan di dalam informasi tersebut. Nah, jika masih ingin mengetahui apakah berita itu hoax atau tidak, sebenarnya kita juga bisa mengecek ke berbagai situs yang memang menyediakan informasi tentang hoax atau tidak ini. Nah, di antaranya Anda bisa lihat di cekfakta.com atau di turnbackhoax.id, atau bisa juga dicek di cekfakta.tempo.co. Nah, coba kita lihat sekarang di cekfakta.com. Nah, di cekfakta.com ini informasi terbaru tentang berita hoax ini ada, di antaranya adalah penerapan PSBB Kota Depok tutup jalan. Itu setelah dicek ternyata ini adalah informasi yang salah. Kemudian ada juga informasi yang salah tentang Setia Novanto dibebaskan karena COVID-19. Itu juga salah. Kemudian ada juga informasi salah tentang Jokowi keluarkan Kartu Corona Indonesia Sehat atau Karcis. Serta ada juga informasi yang salah tentang pesan berantai PT Mosi tawarkan rapid test kit COVID-19. Ini juga informasi yang salah. Serta ada informasi tentang, kita tunggu sebentar, informasi yang salah tentang video pertama kali dalam sejarah Presiden dan Senat Amerika Serikat membuka sidang dengan Al-Quran. Nah, video ini memang sempat beredar di sosial media yang menggambarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendengarkan pembacaan Al-Quran di acara kepresidenan di Amerika Serikat. Nah, setelah dicek ternyata video ini adalah video pada saat Presiden Trump mengundang sejumlah kalangan setelah terpilih jadi presiden, di mana pada saat itu ia mengundang kalangan dari berbagai agama dan mereka menyampaikan pidato sesuai dengan agama mereka, dan potongan dari pertemuan itu kemudian dicuplik pada potongan pada saat tokoh-tokoh Islam saja, sehingga terkesan Presiden Trump pada saat itu membuka acara itu dengan pembacaan Al-Quran, dan ini sudah hoax. Dan kalau kita beralih ke situs turnbackhoax.id, di sini ada beberapa berita yang sudah dikonfirmasi hoax, di antaranya berita tentang Setia Novanto dibebaskan karena COVID-19, kemudian berita pasien positif virus corona di Sungai Rangit dijemput paksa kepolisian dan tim medis, ini juga hoax. Kemudian berita tentang Hotman Paris berencana mengundang BTS dan EXO setelah virus corona selesai, ini juga hoax. Kemudian berita tentang Kota Depok tutup jalan setelah PSBB, ini juga hoax. Kemudian tentang Jokowi keluarkan Kartu Corona Indonesia Sehat atau Karcis, ini juga hoax. Serta ada lagi tentang akun Instagram mengatasnamakan BNPB meminta sumbangan dana
serta pesan berantai PT Mosi yang menawarkan rapid test, serta black market Italia yang sudah menyerah, serta dampak PSBB pegawai Pelni dibegal di Jakarta Utara, ini juga hoax. Kemudian insentif virus corona, pemerintah menggratiskan internet. Nah, ini yang banyak sekali beredar dan ini sudah dipastikan hoax. Nah, sementara kalau kita lihat di akun cekfakta.tempo.co, beberapa berita yang mereka sudah konfirmasi hoax adalah diantaranya foto-foto warga Italia yang bersujud di tengah pandemi corona, kemudian video jenazah muslim di New York yang meninggal karena corona, serta foto-foto muslim Uighur yang makin giat beribadah setelah pandemi corona, serta jenazah pasien corona di Ekuador yang digeletakkan di pinggir jalan, serta Muhammad Indro Cahyono yang menjelaskan tentang pesan berantai yang terkirim dari akunnya. Nah, ini banyak sekali sebenarnya yang bisa dicek di sini apakah hoax atau tidak, dan Anda bisa mengecek satu persatu. Nah, jika informasi yang ada di itu belum terkonfirmasi di situs-situs tersebut, baik di cekfakta.com atau di turnbackhoax.id atau di cekfakta.tempo.co, Anda bisa mengecek sendiri informasi tersebut melalui situs pencarian seperti Google dan sebagainya. Anda bisa mengetikkan kata kunci di situ, kemudian mengetes apakah informasi itu sudah pernah disampaikan sebelumnya atau apakah informasi itu sudah pernah dipertanyakan oleh netizen sebelumnya. Jadi cukuplah informasi-informasi hoax itu terhenti di tangan Anda. Anda tidak usah untuk mempostingnya ke grup-grup yang lain. Anda tidak usah nge-share, cukuplah hanya sampai di tangan Anda saja. Mari sama-sama kita jaga kondisi selama pandemi corona ini, tetap di rumah dan stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.